Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2021. Hari ini ialah minggu pertama di tahun 2021. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2020 dengan pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sudah kita alami, sehingga sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini, datang di hadapan Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GKI Suara Kristus. Dan sore hari ini mari kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya supaya kita diberkati oleh Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah lewati tahun 2020 dengan perlindungan, berkat, kasih anugerah yang Engkau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami masuk di dalam minggu yang pertama di tahun 2021. Ada banyak harapan, ada banyak kerinduan, ada banyak keinginan kami yang di tahun 2021 kami ingin melihat bagaimana Allah bekerja dengan cara yang ajaib untuk memberkati setiap kami, umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Sore hari ini kami sama-sama membuka hati kami di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan marifat buat kami, untuk kami mengerti firman yang akan kami dengar pada sore ini, untuk kami mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dan terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kami mengawali tahun 2021 ini. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan, supaya kami layak untuk datang di hadirat-Mu yang kudus, mendengar suara-Mu, mengerti akan kehendak dan perkataan-Mu di dalam firman Tuhan yang sore hari ini kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dengan kuasa-Mu yang ajaib, dengan Roh-Mu untuk menjamah setiap hati kami, mencelikkan mata rohani kami, membuka pikiran kami, untuk kami diberkati oleh Roh Allah pada sore hari ini, diberkati di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan. Hari Minggu pertama ini kita sungguh luar biasa. Kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita menikmati dan mengalami jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih harus terus berjuang di dalam masa-masa pandemi ini untuk selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker dimanapun kita berada. Kita juga membatasi interaksi satu dengan yang lain. Tetapi hal ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan kita boleh diberkati oleh Tuhan di tahun ini, diberkati di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dan sore hari ini ada 3 resolusi penting yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan dan kita semua. 3 resolusi penting yang harus kita lakukan di tahun 2021. Dan kalau kita mendengar kata resolusi, itu mengalami perubahan makna, bahkan dikatakan mengalami perluasan makna, karena makna resolusi ini ada banyak. Tetapi satu hal, makna dari resolusi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini berarti harapan yang sungguh-sungguh dari pribadi seseorang. Sehingga kalau saya katakan pada sore hari ini adalah 3 resolusi penting di tahun 2021, ini adalah satu harapan yang sungguh-sungguh
dari saya secara pribadi dan juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan secara pribadi untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam di dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, mari kita akan baca satu ayat yang sangat terkenal di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Puji Tuhan, di ayat ini yang kita baca sore hari ini merupakan harapan dari saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di GKI Suara Kristus, supaya setiap sidang jemaat Tuhan mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bukan hanya di tahun lalu kita mengandalkan Tuhan, sampai akhir tahun lalu pun kita masih tetap mengandalkan Tuhan, tetapi di tahun yang baru ini, mari kita lebih mengandalkan Tuhan dan lebih menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya akan tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekalipun masa lalu tahun 2020, masa di mana kita mengalami pandemi, bisa dikatakan sebagai masa-masa yang kering, tahun-tahun yang kering, hari-hari yang panas, mungkin kondisi ekonomi kita sulit, tetapi sore hari ini kita mendengar firman Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, adalah orang yang seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, tidak akan mengalami kekeringan. Daunnya tetap hijau, tetap bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Satu buah yang sangat diinginkan oleh Allah Bapa yang sudah datang menyelamatkan kita adalah supaya kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, di mana kehidupan kekristenan kita itu tidak menjadi layu, tidak menjadi kering, tidak menjadi undur, tetapi kita terus maju di dalam Tuhan, terus bertumbuh dalam iman, terus berharap kepada Tuhan, bahkan menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata, ada perubahan karakter yang baik, ada buah-buah Roh Kudus yang semakin timbul dari dalam hati, pikiran, bahkan setiap perkataan dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan supaya di dalam tahun 2021 ini kita bisa terus ada di dalam Tuhan, mari kita membuat 3 resolusi penting yang saya sampaikan sore hari ini. Yang pertama, pilihlah untuk tetap beribadah kepada Allah, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Resolusi penting yang pertama adalah pilihlah untuk tetap beribadah kepada Allah, Yesus, Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam ayat Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam resolusi yang pertama ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan seluruh sidang jemaat Tuhan untuk berkata seperti Yosua yang berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Satu keputusan, satu tekad, satu ikrar, satu pernyataan yang akan kita ucapkan di hadapan Tuhan di awal tahun ini,
dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, bahwa aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi dalam setiap pertemuan ibadah, meskipun itu online, meskipun kita memanfaatkan fasilitas yang ada, kadang memang ada kendala-kendala yang kita tidak bisa hadapi, tetapi kita terus berupaya untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kita terus berupaya untuk kita datang dalam pertemuan ibadah meskipun online, dan tidak lupa juga bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, yaitu segala sikap hati, segala pemikiran, segala perbuatan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi resolusi yang pertama, mari kita berkata kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku di tahun 2021 akan tetap beribadah kepada Tuhan dan makin giat melakukannya. Kita masuk resolusi yang kedua. Resolusi yang kedua adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mari kita mengatakan dengan iman kita, resolusi yang kedua di tahun 2021 adalah berserah penuh kepada Tuhan, yaitu kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menyerahkan segala rencana-rencana kita di tahun 2021 ini kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Amsal 3 ayat 5-6, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Resolusi yang kedua adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan itu berarti bahwa kita tidak boleh bersandar kepada kemampuan kita, kepada pengertian kita, ataupun kepada apapun yang kita miliki. Ada sebagian orang yang memang diberi karunia oleh Tuhan untuk memiliki kepandaian yang luar biasa. Ada sebagian orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki harta, benda, duniawi yang cukup besar. Ada sebagian besar orang yang diberi karunia khusus untuk memiliki kemampuan tertentu, jabatan yang tinggi, bahkan fasilitas yang luar biasa. Tetapi sore hari ini, resolusi yang kedua, mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan bahwa aku berserah penuh kepada Tuhan, dan aku tidak mau bersandar kepada pengertianku sendiri, apa yang aku miliki, bahkan di dalam segala hal, apa yang aku lakukan dalam hidup ini dan akan aku lakukan di tahun ini. Saya selalu mengikut sertakan Tuhan, mengakui Tuhan di dalam segala perbuatan, rencana kita, dan saya percaya bahwa Yesus yang akan meluruskan jalan hidup kita. Lalu Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saat kita berserah penuh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sepenuh jiwa, maka Yesus Tuhan akan bertindak, akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan bekerja di dalam hidup kita, memampukan kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan, memampukan kita untuk kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, memberkati kita dengan hikmat pengertian, marifat, untuk kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, menjadi hamba-hamba Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, menjadi contoh yang baik buat sekeliling kita. Tuhan akan pakai kita dimanapun kita berada untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dan resolusi yang ketiga adalah terus berjuang sampai akhir. Artinya kita berjanji di hadapan Tuhan, harapan kita di tahun ini
kita akan setia melayani Tuhan sampai akhir tahun 2021 berakhir. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi resolusi yang ketiga saat kita berkata, saya mau terus berjuang sampai akhir, maka 1 Timotius 4 ayat 10 itu berlaku dalam hidup kita. Bahwa kita harus terus berjerih lelah, berjerih payah, berjuang dengan segenap kekuatan kita, mengasihi Tuhan dan terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, yaitu Juru Selamat semua manusia. Khususnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan mau melakukan ini dengan sungguh-sungguh sampai akhir hidup kita. Mengapa kita harus lakukan ini? Mengapa kita memiliki resolusi ini? Karena di dalam Wahyu 3 ayat 21, firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, meskipun kita berjerih lelah dan bersusah payah dalam dunia ini, kita berjuang mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, kita terus melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan setia, menaruh pengharapan kepada Tuhan dengan setia, kita mendoakan saudara seiman kita mendoakan keluarga kita yang lain yang belum percaya Tuhan, kita berjuang untuk kehidupan kita, untuk ekonomi kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan, mengikut sertakan dan melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kegiatan kita. Kita berseru kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Wahyu 3 ayat 21 itu tentu akan terjadi bagi kita. Karena Yesus Tuhan, Allah kita, Dia telah menang, duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Maka tidak salah kalau Dia menjanjikan bagi kita satu kedudukan yang sama. Kita akan masuk di dalam tahta Allah, kita duduk bersama-sama dengan Dia, kita ada bersama-sama dalam rumah Bapa, menikmati satu sukacita yang selama-lamanya, yang ajaib, yang dahsyat, yang menjadi tujuan dan pengharapan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hanya singkat dan sederhana. Ada 3 resolusi penting yang harus menjadi tekad kita di tahun 2021 ini. Dan saya mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan untuk sama-sama mengaminkan dan melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dengan luar biasa. Yang pertama, mari kita memilih tetap beribadah kepada Allah. Biar tahun 2021 menjadi tahun di mana kita dan seisi rumah tangga kita setia beribadah kepada Tuhan. Resolusi yang kedua, bagaimana kita berserah penuh kepada Allah, menyerahkan hidup kita, seluruh rencana dan rancangan dalam pikiran kita kepada Allah. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita melibatkan Tuhan di dalam segala perkara yang kita lakukan. Yang ketiga, resolusi yang ketiga adalah kita terus berjuang sampai akhir, setia melayani Tuhan sampai akhir, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun hal itu menyakitkan bagi daging kita, sekalipun kita harus berjerih lelah dan berjuang untuk mempertahankan iman kita, hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah, tetapi pengharapan kita tidak mengecewakan. Allah menjanjikan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Ini menjadi satu harapan kita di tahun 2021. Dan sebagai ayat yang terakhir, yang merupakan ayat paralel dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang tadi sudah kita baca, tetapi kita akan baca ayat paralel tersebut di dalam Mazmur 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, jika kita melakukan 3 resolusi yang saya sampaikan tadi, melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, maka selama kita hidup di dalam dunia, firman Tuhan berkata, ia akan menghasilkan buah pada musimnya.
kehidupan rohani kita akan menghasilkan buah-buah roh di tahun 2021, dan kehidupan jasmani kita menghasilkan buahnya di tahun ini, diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi berkat dan keberhasilan oleh Tuhan. Lalu tidak layu daunnya, artinya kita memiliki semangat yang tetap ada untuk menjalani tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Kita memiliki kekuatan yang baru setiap hari di dalam Tuhan. Kita memiliki sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah apa yang diperbuatnya akan berhasil. Seperti janji Tuhan, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Maka apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati kita dan membuat kita berhasil. Baik di dalam rumah tangga kita, Tuhan berikan keharmonisan, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan berikan hikmat marifat dan keberhasilan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Di dalam pelajaran, di dalam studi anak-anak kita pun Tuhan akan memberikan keberhasilan, nilai yang baik, peringkat yang bagus, bahkan berkat untuk terus melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Bahkan di dalam masa-masa tua, Tuhan juga akan membuat orang-orang tua berhasil memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan anak, menantu, dan cucu, dan menikmati masa tua dalam damai sejahtera Tuhan. Ini semua adalah berkat yang Tuhan janjikan bagi kita di tahun 2021, selama kita sama-sama sepakat, sehati, supaya 3 resolusi ini menjadi bagian kita, menjadi sesuatu yang kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa supaya hal ini terjadi, terwujud di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengar firman kebenaran Tuhan pada sore hari ini. Kami memilih untuk tetap beribadah kepada Allah walau apapun yang terjadi, karena kami sudah melihat bahwa Yesus Tuhan adalah Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mengampuni setiap dosa kami, menyelamatkan kami, dan kami mau berjanji di hadapan Allah bahwa tahun 2021 kami tetap setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan lebih setia lagi, karena memang hanya Engkau sandaran hidup kami. Lalu kami mau terus berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, menyerahkan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang kami kerjakan semua akan diberkati oleh Allah dan berhasil karena nama-Mu. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, kami mau terus berjuang sampai akhirnya Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kami pulang, tetapi satu hal yang kami tahu, saat kami melakukan dengan setia, dengan berjerih lelah, berjerih payah di dalam apapun untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu, melakukan setiap kebenaran-Mu, melayani Tuhan sampai akhir, kami yakin, kami percaya, kami menerima upah untuk rumah kami di surga, untuk sukacita kami yang kekal bersama dengan Engkau Bapa di dalam kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih, janji-Mu ya dan amin. Kalau kami melakukan dengan sungguh-sungguh semua ini sesuai janji firman-Mu, Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kami, diberkati dengan sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah, hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup dalam pengharapan, hidup dalam keharmonisan, hidup di dalam dunia ini dengan penuh sukacita yang luar biasa dari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, kami mengandalkan Engkau, supaya Engkau terus bekerja dan berkarya dalam hati dan pikiran kami. Buat sidang jemaat Tuhan, sore hari ini dipenuhi dengan hadirat Allah, dipenuhi dengan kuasa Allah, mengerti kebenaran firman-Mu ini dan sanggup melakukannya karena Roh-Mu yang memampukan kami, Roh-Mu yang memberi kami kekuatan, hikmat, penyertaan untuk kami menjalani
tahun ini dalam rahmat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang nyata dalam hidup kami, selalu ada bersama kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.